Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan kedua ini tentang hakikat teknik penulisan ilmiah ya. Semoga kalian tetap bersemangat untuk belajar ya, untuk menuntut ilmu. Karena walaupun kita secara daring ini penting juga kita tetap belajar, tidak hanya di rumah, tapi bisa mencari informasi atau menggali yang ada pada perkuliahan ini juga gitu. Oke, langsung saja hakikat teknik penulisan ilmiah. Nah, pengertian teknik penulisan ilmiah ini yang sebelumnya juga saya jelaskan di pendahuluan minggu lalu ya, bagaimana tata cara menulis karya tulis yang baik secara ilmiah atau sering dikatakan membuat karya tulis ilmiah. Nah, karya tulis ilmiah ini disebut juga karya ilmiah yang di mana karya tulis atau laporan yang ditulis berdasarkan atau hasil pengamatan, pernyataan atau gagasan berupa data, fakta, hasil dari penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan dengan metode dan sistematika tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Di sini dalam penulisan karya tulis ilmiah ya penting sekali ya. Kalau kita menulis karya tulis ya, banyak sekali kalau kita melihat karya tulis. Misalkan kalian itu menulis di Facebook, menulis di Instagram, di Twitter. Tapi itu memang boleh, tidak masalah. Bedanya ada kalau kita menulis karya tulis ilmiah, berarti dia harus berlaku secara ilmiah. Di mana secara ilmiah ini harus berdasarkan hasil pengamatan, ada hasil pengamatannya ya, bisa berupa data, berupa fakta, kemudian dilakukan dengan metode dan sistematika ya. Itu ingat, metode dan sistematika tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Itu bedanya karya tulis ilmiah dengan karya tulis yang lainnya. Karya tulis yang misalkan kayak di Twitter atau media-media lain yang mungkin metodenya atau sistematikanya tidak selengkap menulis di dalam laporan tugas akhir atau laporan penelitian. Nah, dalam tujuan karya tulis ilmiah ini kita banyak sekali mendapatkan bagaimana cara menulis yang baik. Walaupun kalian sudah mempelajari karya tulis ilmiah, nanti kalian juga bisa menulis kembali hasil karya tulis itu di blog, mungkin di Instagram, di Facebook. Walaupun yang kalian tulis itu sesuai dengan sistematika yang ada di dalam karya tulis ilmiah. Nah, di sini tujuannya ya, kita juga bisa pertama sebagai sarana mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitian dalam bentuk tulisan yang sistematis dan metodologis. Maksudnya, ketika kalian menulis karya tulis itu dengan baik, berarti harus diungkapkan atau dari hasil pemikiran yang logis dan sistematis. Kemudian tujuan kedua, kalian dapat menumbuhkan etos ilmiah. Nah, etos ilmiah ini berarti secara ilmiah itu kalian sudah mengerjakan sesuatu itu dengan baik dan sesuai dengan sistematika yang berlaku di dalam penulisan itu. Kemudian tujuan yang ketiga, sebagai sarana transformasi pengetahuan. Nah, ini penting sekali ya, sarana transformasi pengetahuan ini, karena ketika kalian menulis laporan atau karya tulis ilmiah, itu dapat dijadikan sebagai pengetahuan lanjutan yang akan digunakan oleh peneliti atau orang yang ingin meneliti tentang karya tulis kalian gitu. Kemudian tujuan yang keempat, bisa menambah wawasan ilmiah kita sebagai seorang pendidikan yang ingin meneruskan ilmu kita untuk kedepannya. Kemudian tujuan yang kelima itu bisa melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian ya. Penting sekali juga melatih keterampilan dasar ini. Keterampilan dasar ini bagaimana cara kita menulis ya, menulis yang baik dan benar. Kemudian manfaat dari karya tulis ilmiah ini, pertama untuk meningkatkan keterampilan membaca dan menulis. Kedua,
menambah ilmu dalam tata cara penulisan karya ilmiah. Nah, ini memang ketika kita menulis karya tulis, kita otomatis akan banyak membaca, banyak menulis. Sehingga kita mendapatkan pengalaman yang baik, kita mendapatkan referensi yang banyak untuk menulis yang sesuai dengan kaidah atau sistematika yang diterapkan. Kemudian manfaat yang ketiga, kita dapat menggabungkan hasil bacaan kemudian mengambil intisarinya sehingga dapat dikembangkan dengan baiknya. Ini manfaatnya salah satunya adalah kita dapat menggabungkan atau mengembangkan ya hasil penelitian yang sudah kita baca. Kemudian yang manfaat keempat itu meningkatkan keterampilan dan dalam mengorganisasi dan menyajikan fakta secara jelas dan sistematis. Nah, ini penting sekali juga ketika kita ingin menulis karya tulis ilmiah itu, manfaatnya itu dapat kita sajikan dalam bentuk fakta, tulisan, ataupun dalam bentuk sistematis yang jelas gitu. Oke, fungsi yang ketiga inilah karya ilmiah ya. Karya ilmiah yang secara fungsionalnya memang berfungsi fungsi umumnya ya, istilahnya kita bisa dapat katakan menyebarluaskan ya bidang ilmu yang kita tulis, baik itu untuk masyarakat luas atau kelompok tertentu. Oke, yang selanjutnya tahapan ya, ini penting sekali ya, tahapan penyusunan karya tulis ilmiah ya, bagaimana teknik-teknik kita menulis karya tulis ilmiah ini. Pertama, kita harus bisa mengetahui informasi atau masalah gagasan atau ide ini dikumpulkan dulu, kemudian ada informasi dikumpulkan, apa masalahnya. Nah, kita harus tentukan idenya setelah itu kita tentukan adalah solusinya. Bagaimana kita mencari solusi yang baik dan benar. Nah, ini penting sekali. Ketika solusi yang kita tawarkan ini memang berfungsi dengan baik, maka karya tulis itu mempunyai manfaat yang luas bagi masyarakat. Kemudian setelah kita tentukan solusi yang baik dan benar, kita kumpulkan datanya. Nah, ini data yang dikumpulkan ini akan dikumpulkan, disusun berdasarkan data yang sudah ada ataupun data baru bisa. Kemudian kita analisis ya secara objektif. Kenapa dikatakan secara objektif? Karena ini bukan berasal dari kemauan kita sendiri, tapi berdasarkan informasi yang telah kita dapatkan. Setelah kita analisis, diolah secara mendalam. Nah, langkah selanjutnya adalah pengecekan atau pemeriksaan konsep. Nah, ini pemeriksaan konsep ini berkaitan dengan yang kita dapatkan informasinya, solusinya itu sudah benar, kemudian data yang dikumpulkan sudah benar. Nah, analisisnya ini sesuai enggak dengan apa yang dari hasil data tersebut yang telah dikumpulkan. Ketika konsep ini sudah benar semua, maka kita dapat menyajikan dalam bentuk tulisan ataupun laporan. Nah, tahapan ini yang ada 6 ini mungkin kalian bisa membaca juga ya di dalam internet ataupun buku-buku ya yang berkaitan dengan bagaimana menulis karya tulis ilmiah, mungkin panjang lebar ya. Tapi intinya kalian adalah ini. Intinya ini bisa kalian ambil di 6 tahapan ini. Karena ketika kalian ingin menulis karya tulis ilmiah ini, yang 6 ini harus tersajikan secara runtut dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini sudah mencakup bagaimana cara menulis atau tahapan menyusun karya tulis ilmiah tersebut. Nah, setelah itu ciri-ciri atau karakteristik karya tulis ilmiah ini. Nah, ini ketika kita ingin mengetahui bahwa karya tulis ini ilmiah ya, kita harus melihat bahwa pertama harus objektif ya, bukan subjektif. Dikatakan objektif itu adalah sesuai dengan fakta dan data yang diungkapkan. Kemudian berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, tidak dimanipulasi dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini pentingnya
kita mengetahui bagaimana secara objektif menulis karya tulis ilmiah ini. Kemudian secara logis ya. Logis di sini adalah sesuai dengan diterima akal sehat. Sesuai yang diterima oleh nalar kita, penalaran, baik itu secara induktif maupun deduktif. Nah, penalaran induktif ini adalah penalaran di mana masalah yang diambil itu atau solusi yang diambil itu bergerak dari khusus ke umum. Nah, itu induktif. Kalau deduktif itu dari umum ke khusus. Kita menjelaskan dulu secara umum, terus kita tentukan solusinya atau kesimpulannya secara khusus, itu namanya deduktif. Tapi ketika kita membicarakan awalnya ini masalahnya apa, solusinya apa, dan dikembangkan ke dikembangkan dalam bentuk masalah umum, itu berarti penalarannya berdasarkan induktif ya. Kemudian ciri yang ketiga itulah sesuai fakta. Ini jelas ya karena sudah disebutkan di dalam objektif, tapi fakta di sini dimaksudkan lebih rinci lagi. Setiap pernyataan, uraian atau simpulan dalam karya ilmiah harus faktual, yaitu menyajikan fakta yang ada, bukan mengada-ada. Ya, itu ya penting sekali ya. Bukan mengada-adakan ataupun sesuai hayalan kita, tapi sesuai dengan fakta yang telah terjadi atau sesuai dengan apa yang kita telah amati. Kemudian ciri yang keempat itu adalah netral ya. Ini ketika kita ingin menulis karya tulis ilmiah dan yang kita tulis itu tidak sependapat dengan kita ingin membuatnya bagus, ya itu tidak netral. Tapi kalau ketika kita ingin menulis itu, tetapi dia yang kita tulis itu tidak sesuai dengan pribadi kita, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi kita tetap menulisnya secara baik, ya, tidak mementingkan kepentingan pribadi atau tertentu, pokoknya sesuai dengan fakta tadi, ya, maka kita harus netral. Nah, di sini netralnya itu adalah tidak mementingkan kepentingan tertentu, baik itu diri sendiri maupun kelompok. Nah, ciri yang kelima itu adalah tidak pleonastis. Nah, ini penting sekali ya. Kita tidak boleh pleonastis. Apa itu pleonastis itu? Pleonastis itulah berlebihan atau hemat kata-kata atau ngiritnya. Itu pleonastis. Kita tidak boleh seperti itu. Ketika kita ingin membicarakan karya tulis ilmiah, kita gamblang saja membuat tulisan itu, tapi berdasarkan fakta. Sehingga dikatakan berlebihan juga jangan, hemat juga jangan. Harus jelas, padat. Nah, dan tidak bermakna ambigu. Ya, itu yang harus ditulis ya. Ketika kita menulis itu tidak ambigu maknanya. Dan pentingnya juga tepat menuju sasaran yang kita tulis. Istilahnya sesuai dengan judulnya atau masalah yang kita teliti. Kemudian harus sistematis. Nah, ini memang sistematis ini adalah metode yang sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan ya. Mengikuti pola, pedoman, sistematika penulisannya tertentu, kemudian urutan, klasifikasi, kausalitas dan sebagainya. Kemudian ciri yang terakhir, ciri yang ketujuh adalah bahasa keilmuannya harus sesuai dengan EYD ya. Apa itu EYD? Ejaan yang disempurnakan. Ini kita tidak boleh pakai bahasa daerah atau bahasa ibu kita gitu ya. Ini sesuai dengan, kalau kita misalkan menulis di nasional berarti kita menggunakan, atau di Indonesia kita menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau kita menulis artikel internasional berarti kita harus berdasarkan bahasa internasional gitu. Oke, terima kasih. Ini untuk pertemuan yang kedua ya. Saya akhiri. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang sistematika dan tata cara penulisan ilmiah ya. Ada 3 substansi nanti di sana, substansi awal, tengah, dan akhir. Apa itu substansi awal, tengah, dan akhir? Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.